Hai guys, assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku mau membuat kue putri salju. Kue ini enak banget, wajib banget ada di saat lebaran nanti. Teksturnya itu kokoh, tapi pada saat kita makan dia tuh lumer di mulut, bener-bener lumer, enak banget. Dan di sini aku mau pakai dua versi, yang satu original dan yang satunya rasa pandan. Oke, sebelum kita lanjut ke resep, buat yang belum subscribe bisa di subscribe dulu ya. Nah, sekarang kita langsung aja ke cara pembuatannya. Pertama, di sini kita siapkan 200 gram margarin dan aku mix menggunakan butter juga sebanyak 100 gram. Kalau kalian mau full margarin juga boleh ya. Selanjutnya kita tambahkan 120 gram gula halus. Ini sebelumnya sudah aku ayak gula halusnya supaya butirannya itu benar-benar tersaring halus dan gak ada yang bergerindil. Dan kita tambahkan 3 butir kuning telur dan juga setengah sendok teh garam. Nah, ini kita mix atau kita aduk sampai dia tercampur merata, sampai teksturnya itu creamy. Nggak usah pakai mixer ya, ini kita pakai aduk-aduk biasa seperti ini aja, karena kita nggak akan bikin sampai margarinnya itu mengembang. Cukup sampai tercampur merata aja kayak gini. Dan kalau udah tercampur merata seperti ini, selanjutnya di sini aku masukkan 1 bungkus atau 1 saset susu bubuk. Aku pakai Denko dan 100 gram tepung maizena. Ini kita ayak. Dan ini kita aduk sampai tercampur merata. Terakhir kita masukkan tepung terigunya. Di sini aku pakai tepung terigu protein sedang yang segitiga biru ya. Sebanyak 400 gram. Ini juga kita ayak. Di sini aku akan melanjutkan menggunakan tangan. Aku sudah cuci tangan sebelumnya ya, jadi ini bersih. Kita uleni adonannya sampai tercampur merata. Untuk ciri-ciri adonannya itu, yang penting dia tuh udah nggak lengket di tangan. Itu tandanya adonannya udah pas. Nah, kalau misalnya dirasa adonannya itu masih agak lembek dan lengket di tangan, kalian bisa tambahin terigunya lagi. Untuk penambahannya dikira-kira aja ya. Di sini aku untuk nambahinnya nggak aku ukur, jadi aku kira-kira aja. Pokoknya kalau misalnya adonannya itu udah nggak lengket di tangan, itu tandanya adonannya sudah pas ya, dan udah bisa kita pulung-pulung. Nah, kalau udah nggak lengket di tangan kayak gini, ini adonannya udah pas, udah bisa kita pulung-pulung ya. Selanjutnya di sini aku bagi dua adonannya, dan untuk yang satunya aku simpan dulu di dalam kulkas. Untuk permukaannya itu ditutup menggunakan plastik atau plastik wrap ya. Dan untuk adonan yang satunya di sini aku tambahkan pasta pandan secukupnya aja. Dan ini kita uleni sampai tercampur merata dengan pasta pandannya. Oke, setelah tercampur merata seperti ini, selanjutnya ini udah bisa kita bentuk. Nah, supaya nanti bulatnya itu sama rata, di sini aku takar pakai sendok takar ukuran 7 gram. Seperti ini. Dan kalau misalnya kita timbang, ini setara dengan 9 gram. Jadi supaya nanti ukurannya sama rata semua ya. Nah, udah kayak gini, tinggal kita susun aja di loyang. Untuk loyangnya di sini aku nggak oles menggunakan margarin ya atau apapun. Jadi langsung aja kita taruh karena ini nggak akan lengket. Tapi kalau misalnya kalian mau oles menggunakan margarin juga boleh. Dan ini kita lakukan sampai selesai ya. Oh ya, pada saat kita mulai membulat-bulatkan adonan seperti ini,
Kita juga udah mulai memanaskan oven menggunakan api sedang cenderung kecil. Jadi setelah kita udah selesai satu loyang ini, langsung aja kita masukin ke ovennya. Nah, ini kita tinggal masukin aja satu loyang yang tadi kita baru selesai. Dan ini kita oven selama 35-40 menit menggunakan api sedang cenderung kecil atau sampai matang ya. Kalau misalnya kalian langsung masuk 2 loyang ke dalam oven, itu di 20 menit pertama nanti loyangnya itu ditukar pindah gitu ya. Jadi loyang bawah dipindah ke atas dan loyang atas dipindah ke yang bawah. Ciri-ciri kalau misalnya dia udah matang itu bagian bawahnya itu terlihat agak kecoklatan tapi bukan yang gosong ya. Pokoknya agak kecoklatan gitu, itu udah bisa kalian angkat. Pokoknya disesuaikan lagi aja dengan oven masing-masing ya, karena setiap oven itu berbeda-beda. Jadi disesuaikan aja. Oke, selanjutnya untuk taburannya, di sini aku udah siapin gula halus. Untuk banyaknya ini sesuai selera aja. Dan kalau untuk gula donatnya ini gula donat atau gula salju ya, yang kalau kita makan itu dia terasa dingin di lidah. Ini aku pakai 100 gram gula donat dan aku tambahin 1 sachet susu bubuk. Dan ini kita aduk sampai tercampur merata seperti ini. Nah, setelah kuenya ini agak hangat, ini langsung kita masukin aja ke gula halusnya. Kenapa kita masukin pas masih hangat? Gunanya supaya dia tuh nanti gulanya nempel ya ke permukaannya. Nah, ini dia udah setengah nempel dan kita langsung pindahin ke gula donatnya. Dan lakukan ini sampai semuanya selesai. Nah, sebelum kita masuk ke toples, ini aku susun dulu di loyang dan kita taburi lagi di atasnya menggunakan gula saljunya. Untuk taburannya ini kita pakai saringan gitu, jadi kita kasih tipis-tipis aja. Baru kita kemas ke dalam toples. Di sini aku akan kemas menggunakan toples jar kemasan 400 ml ya. Jadi ini langsung kita susun aja. Dan ini dia hasilnya, putri salju yang kita buat tadi. Dan setelah kita susun ke dalam toples, ini hasilnya jadi lebih cantik, lebih rapi, dan ini layak jual banget. Apalagi kalau misalnya kalian tambahin stiker di atasnya, itu bisa menambah nilai jual juga ya. Nah, untuk teksturnya kita lihat dari dekat seperti ini hasilnya. Dan untuk rasanya, ini yang pandan aku suka banget untuk yang pandan ini, karena dari rasa pandannya itu terasa banget dan teksturnya itu pada saat kita makan itu bener-bener langsung lumer banget di mulut. Ini enak banget. Dan untuk yang original, ini juga nggak kalah enak ya guys. Ini tuh rasa susunya terasa banget. Pokoknya ini enak. Ini bener-bener enak dan recommended banget untuk kalian jadikan ide usaha. Oke guys, kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih sudah nonton videoku. Semoga bermanfaat dan semoga berhasil. Dan jangan lupa buat yang belum subscribe, di subscribe dulu ya. Sampai ketemu lagi di videoku berikutnya. Wassalamualaikum.